Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Pendidikan Fisika kelas 4B, akan menampilkan video untuk memenuhi tugas media pembelajaran yang berjudul Osilasi gerak harmonik pada percobaan tetapan pegas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman sekelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Widya Lestari, dan samping kiri saya, Fitri Kamelia, sampingnya lagi, Syifa Dermika, dan yang paling kiri ada Muhyiddin Rifki Al-Hanif. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pada bab osilasi gerak harmonik, kita akan melaksanakan percobaan tentang tetapan pegas. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menyampaikan sedikit mengenai landasan teori percobaan kami. Yang pertama yaitu dengan cara statis. Apabila suatu pegas dengan tetapan pegas K diberi beban seberat W, maka ujung pegas akan bergeser sepanjang X sesuai dengan persamaan berikut. Ini persamaan pertama adalah M kali G sama dengan K kali X, di mana M adalah massa beban didotkan dengan G adalah percepatan gravitasi bumi sama dengan K kali X, di mana K adalah tetapan pegas dan X adalah pertambahan panjang pegas. Contohnya seperti ini. Apabila suatu pegas yang dibebani beban sebanyak M, maka akan mengalami pertambahan panjang sejauh X, di mana hukum ini sesuai dengan hukum Hooke, di mana F sama dengan K kali X. F di sini adalah gaya berat karena pegas ini dipengaruhi oleh gaya berat, di mana gaya berat adalah massa kali gravitasi bumi lalu sama dengan K kali X. Kemudian cara yang kedua yaitu cara dinamis. Apabila pegas yang telah diberi beban dihilangkan bebannya, maka pegas akan mengalami getaran yang selaras dengan periode. Di mana rumus dari periode itu adalah T sama dengan 2P akar M per K, di mana T adalah periode, M adalah massa beban, dan K adalah tetapan pegas. Kemudian bila digunakan dua beban, maka didapat W2 sama dengan W1 dalam tanda mutlak, yaitu T2 kuadrat min T0 kuadrat per T1 kuadrat min T0 kuadrat, di mana W2 adalah beban berat pembebanan yang kedua tanpa pegas dan di mana W2 adalah berat pembebanan kedua tanpa pegas dan beban. Lalu W1 adalah berat pembebanan ke-1 tanpa pegas dan beban. Kemudian T1 adalah periode pembebanan pertama. Terus T2 adalah apa? sampai di mana W2 adalah berat pembebanan kedua tanpa pegas dan beban. Lalu W1 adalah berat pembebanan ke-1 tanpa pegas dan beban. Sedangkan T1 adalah periode pembebanan pertama, T2 adalah periode pembebanan kedua, lalu T0 adalah periode tanpa beban. Pada percobaan tetapan pegas bertujuan untuk menentukan besar tetapan pegas. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu satu stat. Pada percobaan tetapan pegas bertujuan untuk menentukan besar tetapan pegas. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu satu stat statif, stopwatch, beban yang terdiri dari 20 gram dan 50 gram, dan pegas. Percobaan pertama yang akan dilakukan yaitu tetapan pegas dengan cara statis. Langkah pertama yang dilakukan adalah gabungkan pegas pada statik.
dapat dilihat yaitu panjang alat pegas 6,8 cm. Kemudian gantungan beban pada pegas. Beban yang digunakan dalam penambahan yaitu 50 gram. Ukur panjang pegas setelah beban digantungkan. Dapat dilihat yaitu panjang pegas menjadi 7,9 cm. Kemudian tambahkan lagi beban seberat 50 gram pada pegas. Kemudian ukur panjang pegas setelah ditambahkan beban lagi. Dapat dilihat panjang pegas menjadi 15,7 cm. Kemudian tambahkan beban lagi pada pegas. Beban ketiga yaitu sama 50 gram. Ukur panjang pegas dapat dilihat yaitu 24,8 cm. Tambahkan beban keempat seberat 20 gram. Ukur panjang pegas setelah ditambahkan beban keempat. Dapat dilihat panjang pegas menjadi 28,6 cm. Demikian cara statis yang kami lakukan. Lalu diberi simpangan sejauh 2 cm. Kemudian dilepaskan dan dihitung selama 15 getaran. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15,32 sekon. Percobaan selanjutnya, beban ditambahkan lagi sebanyak 50 gram. Total beban sekarang adalah 200 gram. Pegas awal sepanjang 34 cm. Lalu diberi simpangan sejauh 2 cm. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waktu yang tercatat yaitu 17,89 sekon. Lanjut, beban yang kelima ditambah 50 gram. Total beban sekarang adalah 250 gram. Dengan beban 250 gram, maka pertambahan pegas menjadi 42 cm. Lalu diberi simpangan sejauh 2 cm. Berarti 44 cm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waktu yang tercatat yaitu 20,51 sekon. Yang kedua yaitu kita dengan menggunakan cara dinamis. Data yang kita peroleh, ini data yang pertama, dengan massa 50 gram, kita ubah menjadi 0,05 kg dengan waktu sebesar 8,83 sekon dengan getarannya sebanyak 15 kali. Langkah pertama yang kita cari yaitu periodenya, di mana periode sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Waktu yang kita peroleh 8,83 dibagi dengan 15 kali, di mana didapatkan sebesar 0,59 sekon untuk periodenya. Untuk mencari ketetapan pegasnya, kita menggunakan rumusan T sama dengan 2pi kalikan akar massa per ketetapan pegas. T di sini kita masukkan nilai periode ini sebesar 0,59 sama dengan 2pi kali akar massa per ketetapan pegasnya. Untuk memudahkannya, kita kuadratkan aja di sebelah sini. Yo. Untuk mencari ketetapan pegasnya, kita menggunakan rumus T sama dengan 2pi kali akar M per K, di mana T ini kita masukkan nilai periodenya yaitu 0,59 2pi kalikan akar maksudnya kita masukkan sebesar 0,05 per K. Dari ruas kanan sama ruas kiri ini kita kuadratkan sehingga ini menghasilkan 0,35. Jadi masing-masing ruas ini kita kuadratkan, karena dikuadratkan ruas kiri juga dikuadratkan, sehingga ruas kiri menghasilkan 0,35 sama dengan 4 pi kuadrat dikalikan dengan 0,05 per K. 0,35 dikalikan dengan K, 0,05 dikalikan 4 pi kuadrat, sehingga menghasilkan 0,2 pi kuadrat. Pi kuadrat ini bisa kita masukkan nilainya sebesar 3,14. Nilai yang kita dapatkan yaitu 1,97 yang ruas kanannya, hingga nilai akhir dari K itu 1,97 dibagi dengan 0,35. Hasil akhir yang didapatkan yaitu sebesar 5,63 Newton per meter. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa setiap pegas memiliki tetapan yang berbeda, yang menunjukkan tingkat kekakuan dari pegas tersebut. Kemudian, dari analisis data didapatkan nilai dari ketetapan pegas untuk percobaan statis, yaitu K sama dengan 6,32 Newton per meter. Sedangkan pada percobaan dinamis didapatkan K sama dengan 5,23 Newton per meter. Penambahan beban sebanding dengan pertambahan panjang dari pegas. Hal ini dapat dinyatakan dengan Mg sama dengan K kalikan X. Dari perumusan tersebut, sesuai dengan hukum Hooke. Demikian video yang kami tampilkan, semoga bermanfaat. Jika hanya melihat, kita akan lupa. Jika mendengar, kita hanya ingat. Namun jika kita mempraktekkan, maka kita akan paham.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoni Eureka Fisikaku Jaya. Eureka!